Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Indah dan Bu Vika bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba di rumah? dan Dua Sevilla. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat dan selalu ceria. Insya Allah di semester 2 ini Bu Indah dan Bu Vika akan mengajar tematik secara bergantian. di semester 2 kali ini teman-teman kelas 2 Sevilla Dan 2 Cordoba harus lebih semangat lagi ya belajarnya. Semoga teman-teman semua menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Baik teman-teman, Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. selamat menyimak. Baik teman-teman, supaya Allah tambah sayang, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik teman-teman, insya Allah kita di semester 2 ini masuk di tema yang baru ya, yaitu tema 5, judulnya adalah pengalamanku. Dengan subtemanya, subtema 1, judulnya pengalamanku di rumah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pertama, kita akan belajar PPKN terlebih dahulu ya, teman-teman. Apa sih yang mau kita pelajari? Yuk, simak di slide berikutnya. Nah, ini akan kita pelajari teman-teman. Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ayo teman-teman ingat kembali bunyi sila pertama Pancasila. Siapa yang masih ingat? Adel masih ingat bunyi sila pertama? Atau Fahri? Bunyinya bagaimana? Atau Arkan? Masya Allah, betul. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dengan lambang sila pertama teman-teman? Ada yang masih ingat lambangnya seperti apa ya? Coba, Musyafa masih ingat sila pertama lambangnya? Masya Allah, betul. Lambang sila pertama adalah bintang. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Pengamalan di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, diantaranya yang pertama ada bersikap jujur. Jadi teman-teman di rumah harus bersikap jujur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bermain bersama teman ataupun bertutur kata. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Ketiga, menghormati dan mentaati kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Berikutnya, pengamalan sila kedua Pancasila di rumah.
Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk 1. Menyayangi orang lain. 2. Berani membela kebenaran. Yang 3. Peduli terhadap orang di sekitar kita. Dan yang 4. Tidak membeda-bedakan sesama. Perhatikan ya gambar berikut ini. Ada 3 gambar teman-teman. Lihat gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kira-kira di antara ketiga gambar ini manakah yang termasuk pengamalan sila kedua Pancasila? Coba Aska bisa menjawab yang mana jawabannya? Masya Allah, betul. Jangan menangis ya dik, kakak obati dulu lukanya. Itu merupakan peduli kepada orang lain. Berikutnya, ada yang tahu jawabannya? Iya betul, minum dulu bu, ibu pasti lelah. Nah itu bentuk kasih sayang seorang anak terhadap ibu. Bagaimana dengan yang gambar pertama? Mari kita berdoa sebelum makan, kira-kira termasuk? Oh ternyata tidak ya teman-teman. Untuk gambar yang pertama merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya kita juga akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan teman-teman. Dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Ada seorang adik dan kakak. Adik berkata, aku boleh memakai krayon warna hijau duluan tidak kak? Kakaknya menjawab, boleh, setelah selesai kakak pinjam ya. Nah itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Baik, bagaimana siswa-siswi MIT Nurul Iman 2? Masih semangat kan belajarnya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan teman-teman. Jika teman-teman berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Seperti gambar berikut ini, perhatikan. Ada seorang ibu dan seorang anak. Ibu berkata, "Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini?" Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis." Ibu menjawab, "Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain kali kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuang ke tempat sampah." Selanjutnya, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya,
Teman-teman sudah mengetahui kan apa itu ungkapan permintaan maaf? Ya, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Teman-teman dapat menanggapi kembali dengan mengucapkan terima kasih sudah memaafkan aku. Seperti itu ya teman-teman. Perhatikan percakapan berikut ini. Ada Adele dan ibu. Adele berkata, "Bu, maafkan Adele ya. Adele tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah." Ibu menjawab, "Tidak apa-apa Adele, lain kali kamu harus berhati-hati saat membawanya." Nah, kira-kira percakapannya ada kata maaf ya teman-teman. Selanjutnya, kita juga akan belajar menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, teman-teman perlu membacanya dengan cermat. Teman-teman juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Teman-teman dapat mencari arti kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau teman-teman juga bisa menanyakan kepada orang tua. Seperti contoh puisi berikut ini. Mas Koki. Puisi tersebut bertemakan alam. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Isi puisi tersebut menceritakan tentang ikan peliharaan. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Menanggapi pembacaan puisi. Saat teman membaca puisi, teman-teman dapat memberikan tanggapan. Nah, untuk memberikan tanggapan, teman-teman perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, selain artikulasi, yang perlu teman-teman perhatikan adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi berarti ketepatan nada. Saat teman-teman mau membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Dan yang terakhir, ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah saat membaca puisi. Sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan baik. Tetap semangat